hari ini, alangkah baiknya jika kita memulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Yang tidak bisa di-unmute. Oh, baru masuk ya ini. Sebentar ya. Oke, baik, terima kasih. Sebelum kita memulai presentasi hari ini, alangkah baiknya jika kita memulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Semoga Allah memudahkan presentasi kita pada hari ini. Baik, sebelumnya kita akan memulai cek sound terlebih dahulu, dimulai dari saya. Cek, 1, 2, 3, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Oke, boleh dilanjut kepada Teh Dia. Cek, apakah suara saya terdengar? Siap, terdengar. Boleh dilanjut ke Teh Cynthia. Cek, apakah suara saya terdengar? Yap, terdengar Teh. Boleh dilanjut ke Teh Dila. Cek, 1, 2, 3, apakah suara saya terdengar? Siap, terdengar Teh. Karena suara kita semua sudah terdengar, boleh kita lanjut ke cek slides. Apakah slide-nya sudah berpindah? Iya, berpindah. Siap, baik. Presentasi kita akan dimulai dalam 2 menit. Boleh dipersiapkan kembali posisi duduknya, letak kameranya. Semoga acara hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, sambil saya ingatkan kembali ya teman-teman, terdapat 24 menit untuk setiap kelompok, 4 menit untuk persiapan, 10 menit untuk presentasi, 10 menit untuk diskusi. Timer akan terus berjalan sehingga dimohon peserta untuk dapat memperhatikan timer dan dapat bekerja sama dengan baik apabila terjadi kendala. Kelompok yang akan presentasi pada siang hari ini yaitu kelompok urutan ke-7 dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan judul efektivitas gel ekstrak daun mugwort dan daun pegagan pada aktivitas bakteri penyebab jerawat. Waktu persiapan tersisa 1 menit lagi ya teman-teman. Baik, karena waktu persiapan kita dimulai dalam kurang 50 menit lagi, boleh kita cek sound sekali lagi. Cek, 1, 2, 3, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Oke, boleh. Boleh dilanjut ke Teh Dia. Cek, apakah suara saya terdengar? Siap, terdengar. Boleh dilanjut ke Teh Cynthia. Cek, apakah suara saya terdengar? Siap, terdengar. Boleh dilanjut ke Teh Dila. Cek, apakah suara saya terdengar? Siap, terdengar. Waktu presentasi kita akan dimulai dalam kurang 20 detik lagi. Boleh dipersiapkan kembali posisi duduknya, letak kameranya. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, waktu presentasi akan saya coba hitung mundur teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1, silakan. Pergi ke toko membeli tomat. Tomat disimpan di dalam laci. Selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat. Kami mohon izin untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TEM PKM Riset Eksakta, Universitas Pendidikan Indonesia dengan judul Efektivitas Gel Ekstrak Daun Mugwort dan Daun Pegagan terhadap aktivitas bakteri penyebab jerawat. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota tim kami. Tentunya ada dosen pembimbing kami, Ibu Dr. Hajah Dia Kusumawati, MSI, lalu ada ketua tim kami, Diah Puspitasari, dan jajaran anggota, Afifi Mutiarani, Siti Awalia Nurfadilah, dan Sitia Yuniar. Ya, ini adalah peta Indonesia. Namun siapa menyangka bahwa separuh dari populasi di Indonesia adalah penderita jerawat. Jika kita ibaratkan dari 10 masyarakat Indonesia, 8 diantaranya adalah penderita jerawat. Dan ini didominasi oleh wanita. Jerawat sendiri disebabkan oleh bakteri, dan ini beberapa bakteri diantaranya. Oleh karena disebabkan bakteri, maka antibakteri menjadi salah satu solusi untuk mengatasinya. Antibakteri dalam bentuk topikal gel dinilai lebih baik dalam mengatasi jerawat karena mampu berdifusi lebih baik ke dalam kulit. Namun, penggunaan antibakteri secara terus-terusan dapat menyebabkan resistensi antibiotik atau kondisi saat bakteri dalam tubuh tidak dapat dibunuh menggunakan antibiotik. Lalu, apa solusinya? Yaitu mencari alternatif lain yang berasal dari alam, seperti senyawa-senyawa berikut yang terdapat dalam Artemisia vulgaris dan Centella asiatica, mugwort, dan pegagan. Bahkan, 5% dari ekstrak etanol Centella
asiatica atau pegagan memiliki efek antibakteri terhadap bakteri Enterococcus faecalis. Lalu bagaimana jika kita gabungkan antara mugwort dan pegagan menjadi senyawa gel, sediaan bentuk gel, lalu kita uji efektivitasnya terhadap bakteri penyebab jerawat? Itulah yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian yang kami lakukan yakni untuk menguji dan memperoleh formula zat ekstrak daun mugwort dan daun pegagan yang efektif membunuh serta mengendalikan pertumbuhan bakteri penyebab jerawat. Kemudian, untuk manfaat dari penelitian kami yakni untuk memaparkan aktivitas gel ekstrak daun mugwort dan daun pegagan terhadap aktivitas bakteri penyebab jerawat serta mendapatkan formula gel ekstrak daun mugwort dan daun pegagan. Untuk target luaran dari penelitian kami ada formula gel ekstrak daun mugwort dan daun pegagan, laporan kemajuan, draft artikel, laporan akhir, serta HKI gel anti jerawat daun mugwort dan daun pegagan. Penelitian kami sendiri dilakukan selama 4 bulan secara daring dan luring. Pelaksanaan penelitiannya dilakukan di rumah masing-masing anggota tim. Melalui tahapan dimulai dari penelitian atau studi ilmiah, pengekstraksian sampel data, pengekstrasian daun mugwort, pengujian, lalu dihimpun menjadi analisis data dan laporan penelitian. Selanjutnya di sini ada proses pembuatan ekstrak yang dimulai dengan mengumpulkan daun yang kita jadikan sebagai sampel seperti daun mugwort dan daun pegagan yang kemudian dilakukan pencucian dengan menggunakan air mengalir hingga kotoran terlepas. Lakukan pengeringan dengan menggunakan food dehydrator pada suhu 45 derajat Celcius hingga mencapai berat konstan. Selanjutnya, simplisia kering dihaluskan dengan menggunakan alat penghalus seperti blender, kemudian dimaserasi menggunakan alkohol 70% dengan perbandingan 1:10 dan didiamkan selama 16 jam. Lakukan penyaringan untuk memisahkan hasil dengan ampas. Terakhir, hasil ekstrak dilakukan evaporasi atau penguapan dengan metode steam pada suhu 45 derajat Celcius hingga ekstrak mengental. Setelah ekstrak daun mugwort dan pegagan dibuat, lalu dilakukan pembuatan gel di mana ada 9 perlakuan. Yang pertama gel ekstrak daun mugwort 2,5%, 5% dan 10%, lalu pegagan 2,5%, 5% dan 10%, dan campuran yaitu perbandingan 1:1 antara daun mugwort dan daun pegagan, di mana perlakuannya 2,5%, 5% dan 10%. Untuk kontrol positifnya menggunakan 1% clindamycin yang dicampur gel, dan untuk kontrol negatifnya ini gel tanpa ekstrak daun maupun clindamycin. Lanjutnya ke proses pembuatan gel, di mana air suling atau aqueous ditambahkan viskolam, lalu dihomogenkan, kemudian ditambahkan propilen glikol, kemudian homogenkan kembali, ditambahkan setengah gliserin, lalu homogenkan kembali, ditambahkan DMDM, kemudian homogenkan kembali, dan yang terakhir ekstrak daun ditambah setengah gliserin untuk dilarutkan, dan ditambah TA, lalu dicampur hingga merata dan terbentuk gel. Selanjutnya ada pengujian gel, yang pertama ada pH. Untuk pH mugwort sendiri ini 9,9, pegagan 8,0 sampai 8,9, campuran 9,0 sampai 9,2, kontrol negatif 8,79, kontrol positif 9,08. Di mana di sini dapat terlihat bahwa pH mugwort lebih tinggi atau lebih basah dibandingkan pegagan maupun campuran. Tetapi pH mugwort, pegagan maupun campuran ini masih berada dalam rentang negatif dan positif. Selanjutnya dilakukan uji homogenitas gel ini untuk mengetahui homogenitas sediaan gel yang ditunjukkan dengan ada tidaknya tekstur kasar seperti butiran kasar pada gel. Jika dilihat pada gambar bahwa ekstrak daun pegagan ini hasilnya merata, tidak terdapat butiran kasar, ekstrak daun mugwort pun sama, tersebar merata, dan ekstrak campuran pun sama. Untuk uji biokimia bakteri, karena kami tidak dapat melakukan uji ini di laboratorium, maka kami hanya menyertakan sertifikat biokan murni dari tempat kami membeli bakteri, di mana menunjukkan bahwa bakteri yang kami beli ini sesuai dengan bakteri yang kami butuhkan. Selanjutnya ada uji organoleptik. Uji organoleptik ini kami lakukan untuk mengamati sifat fisik seperti warna, aroma, dan tekstur pada gel yang telah kami buat. Adapun hasil dari uji organoleptik seperti pada tabel. Tekstur gel yang didapat sesuai dengan besarnya konsentrasi ekstrak yang digunakan. Semakin tinggi konsentrasi yang digunakan, maka semakin cair gel yang dihasilkan. Untuk aroma dari tiap gel ekstrak ini memiliki aroma yang khas, seperti aroma mugwort pada ekstrak mugwort, aroma pegagan pada ekstrak pegagan. Kemudian terakhir, uji organoleptik warna menunjukkan warna coklat pada gel mugwort, warna hijau pada gel pegagan dan campuran, serta bening pada kedua kontrol.
Kemudian uji daya hambat dilakukan dengan cara menaruh paper dish yang telah direndam dalam gel variabel, kemudian diletakkan di atas pertemuan bakteri yang akan diuji. Setelah itu, menghitung diameter daerah bening di sekitar paper dish yang telah diletakkan. Hasil yang didapatkan yaitu kontrol positif menunjukkan susceptible dengan arti kemungkinan variabel yang diuji dapat menghambat bakteri, sehingga dapat digunakan sebagai antibiotik yang tepat untuk pengobatan. Variabel Mugwort 2,5% dan 5% menunjukkan intermediate dengan arti kemungkinan kedua variabel yang diuji efektif mampu dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Variabel lainnya menunjukkan resisten dengan arti variabel tidak efektif untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Gel Mugwort lebih efektif dalam menghambat bakteri Propionibacterium acnes karena bakteri tersebut berperan penting dalam menyebabkan jerawat dibanding kontrol positif yang daya hambatnya lebih besar dalam menghambat Staphylococcus aureus yang hanya menyebabkan inflamasi pada kulit. Selanjutnya, potensi hasil dari penelitian kami yaitu gel ekstrak daun mugwort yang memiliki potensi dalam menghambat bakteri penyebab jerawat, formula gel ekstrak daun mugwort yang dapat dikomersialkan, serta HKI gel anti jerawat daun mugwort. Rencana tahapan selanjutnya penelitian kami yaitu mengembangkan gel ekstrak daun mugwort yang memiliki efektivitas dalam menghambat bakteri penyebab jerawat, melakukan penelitian di laboratorium agar bakteri yang akan diuji dapat diketahui jumlahnya, karena pada penelitian kami hanya melakukan swab bakteri sehingga bakterinya tidak merata, serta membuat modul dan poster tentang proses pembuatan gel ekstrak daun mugwort dan pegagan. Pencapaian hingga PKP 2 yang telah tim kami capai dari awal pengadaan alat dan bahan hingga laporan akhir yaitu telah mencapai 94%. Penggunaan dana yang telah kami gunakan sebanyak Rp6.434.448 dari total dana yang diterima sejumlah Rp7.200.000. Berikut merupakan dokumentasi penelitian yang telah kami lakukan, meliputi submit artikel, bimbingan bersama dosen pembimbing, kemudian ada pengeringan dan pengekstrakan daun, pembuatan gel, dan pengujian daya hambat. Karena kami melakukannya di rumah yang seharusnya menggunakan laminar airflow, kami menggunakan UV box untuk sterilisasi. Kami juga menggunakan food dehydrator sebagai pengganti inkubator. Terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi yang telah mendanai pendidikan dan penelitian kami, Universitas Pendidikan Indonesia, Departemen Pendidikan Biologi, dan dosen pembimbing kami. Selain untuk mencari alternatif baru dari obat antibiotik, kami berharap hasil dari penelitian ini dapat dikembangkan menjadi obat antibakteri yang dapat digunakan masyarakat. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok urutan 7. Selanjutnya langsung saja saya berikan kepada Bapak penilai. Dipersilakan Pak. Baik ya, saya duluan lagi. Ya, selamat ya semuanya sudah berada dalam suasana seperti ini ya. Oke. Pertama ingin klarifikasi ya, apa ada kendala nggak dalam pelaksanaan? Iya Pak, terdapat beberapa kendala karena diadakan adanya PPKM, jadi laboratorium di UPI sendiri itu tidak buka, jadi kami harus meminjam alat seperti desikator untuk pengganti inkubator dan juga UV box untuk sterilisasi. Oke ya. Kemudian saran ya, nanti kembali dilihat panduan ya. Ini cuma hanya sedikit aja sih, tidak terlalu besar ya. Nah, di situ ada penambahan kontribusi penulis ya di draftnya ya. Nanti diperbaiki di laporan akhir. Nah, di situ ada kontribusi penulisnya, penulis satunya sebagai apa ya, penulis apanya sebagai mengarah apa, penulis pembimbingnya ya, pendampingnya, itu yang perlu diperbaiki sesuai dengan format. Oke, kemudian mungkin pertanyaan ya, apakah adik-adik sekalian ini tidak punya keinginan untuk ingin tahu kandungan-kandungan apa sih yang ada dalam ekstrak sehingga berpotensi sebagai bakteri ya, anti jerawat ya, Staphylococcus aureus? Apa nggak ada ini? Kan itu kan dalam menulis artikel ya, itu kan harus dihubung-hubungkan ya, ada hubungan-hubungan
sifat antibakteri dengan anti jerawat. Tapi kalau langsung dinyatakan anti jerawat tanpa ditahu senyawa apa sih yang berfungsi sebagai antibakteri, anti jerawat? Silakan, ada jawaban? Untuk senyawa yang terkandung dalam ekstrak daun mugwort maupun penggagan itu sendiri, kami berdasarkan literatur terlebih dahulu, Pak. Jadi untuk menguji apakah benar ini bisa digunakan sebagai gel yang menghambat bakteri penyebab jerawat. Jika seperti tadi yang mugwort itu kita lihat bisa menghambat bakteri, maka kami rencana tahapan selanjutnya itu bisa ditambahkan untuk menguji senyawa apa saja yang terkandung di dalam mugwort itu. Jadi lebih ditambahkan mungkin untuk penelitian selanjutnya. Kira-kira kalau boleh tahu alat apa sih yang ingin digunakan untuk membuktikan ada senyawa kimia? Kira-kira senyawa apa sih, Dek, yang bisa berpotensi sebagai anti jerawat? Izin menjawab, Pak. Mungkin untuk terkait kandungan yang terkandung pada ekstrak ini bisa dilakukan dengan menggunakan analisis metabolit sekunder seperti CMS atau PLC. Nah, Senyawa apa ya? Senyawa apa deh kira-kira yang dominan? Untuk sebagai senyawa yang dominan ada di sampel kami itu sepertinya ada flavonoid, Pak. flavonoid, Itu bisa ya. sebagai antibakteri. Tinggal dibuktikan ya mungkin yang murah lah, yang murah GCMS mungkin, tapi karena mungkin PPKM ya di lab lantai 4 itu di UPI, lantai 4 ya, benar ya? Soalnya sih sering sering saya ini ya menganalisa dulu di sana ya, masih di Bandung dulu, itu hal-hal yang seperti itu ya, tahu membuktikan oh ini ada struktur flavonoid atau screening ya. Screening awal, oh ini benar positif, negatif, warnanya ini flavonoid, saponin, alkaloid, minyak asiri dan lain-lain ya, yang seperti itu. Tapi makanya tadi saya tanya kendala awal dulu ya. Jadi mancingnya di situ ya. Ternyata memang belum dilaksanakan, tapi itu perlu ya, karena untuk menghubung-hubungkan informasi, menarasikan sifat antibakteri dengan sifat anti jerawat itu harus jelas. Apa sih yang menyebabkan seperti itu? Oh, ternyata diduga karena mengandung senyawa ini. Makanya dipadukan ya. Seperti itulah ya yang patut ini. Saya kira dari sisi kerjaan sudah bagus ya. Tinggal dioptimalkan. Kecermatan dalam menulis itu perlu ditingkatkan ya. Saya kira begitu dari saya, cukup Pak Lutfi. Baik, terima kasih Pak Laude. Selamat ya kepada teman-teman dan juga Ibu pembimbing yang berkenan hadir pada menjelang siang hari ini. Tadi betul melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Laude, ada satu benang merah di mana teman-teman di sini belum melakukan adanya standarisasi ekstrak ya, dan ini sangat penting. Standarisasi ekstrak itu cukup mudah ya dan bisa dilakukan dan bisa dikejar. Dan dananya masih nggak ini atau sudah habis? Masih ada, Pak. Nah, masih ada. Jadi nanti di LPPT UGM tadi kan itu memasukkan ke LPPT UGM ya. Nah, di situ kan juga bisa dilakukan adanya tadi screening fitokimia untuk mengetahui juga selain standarisasi ekstrak, karena ini penting apalagi kalau nantinya Anda akan lanjutkan ke tahap selanjutnya ya. Jadi memang ini wajib kalau dalam suatu sediaan ya, dan nanti tolong dilakukan pengecekan kembali. Kemudian yang selanjutnya tadi untuk yang dari LPPT UGM itu cuma 2 bakteri ya kalau saya lihat. Untuk yang P. acnes-nya dapat dari mana ya? Kami membeli secara online, Pak. Tapi saat saya lihat sertifikatnya juga sebenarnya dari UGM itu. Oh, berarti ada. Berapa belinya Mbak Dia, P. acnes-nya? Kurang lebih 400.000, Pak. 400.000 ya. Oke. Nah, itu ya. Jadi nanti dipastikan lagi CO-nya memang benar-benar identitasnya itu memang P. acnes atau enggak. Kalau yang lain itu kan sesekali ditemukan, ada juga yang kebanyakan ditemukan, tapi kalau P. acnes itu kan spesifik ya, Propionibacterium acnes itu memang spesifik, hampir 80% acnes disebabkan oleh bakteri tersebut. Jadi tolong itu dipastikan sekali lagi. Kemudian Anda tadi melakukan perbandingannya adalah dengan SNI, betul nggak?
Nah, jadi nanti tolong dilakukan pengecekan kembali kalau dalam suatu sediaan, apalagi ini Anda menggunakan kontrolnya adalah clindamycin ya. Nah, ini alat dan bahan ini perlu disebutkan. Contoh misalnya kalau teman-teman di sini dapat untuk tanamannya dapat dari mana? Beli di mana? Jadi ada sebagian yang kami beli secara online di e-commerce, ada juga yang kami dapatkan di UPI, sekitaran UPI, Pak. Nah, seperti itu tidak diperbolehkan dalam membuat suatu sediaan. Jadi dalam satu batch itu harus dari satu sumber ya, dan satu sumbernya pun itu harus kita ketahui berapa umurnya, ketinggiannya berapa, dikultivasinya di mana, begitu agar nantinya aktif compound atau senyawa yang ada di dalamnya itu seragam seperti yang ditanyakan oleh Pak Laudi tadi ya. Nah, maka dari itu disinilah pentingnya alat dan bahan secara spesifik yang Anda gunakan, sumbernya dari mana, alatnya mereknya apa, itu sangat penting begitu. Kemudian di sini ada pakai clindamycin. Clindamycin yang sudah jadi atau clindamycin gel atau clindamycin apa? Clindamycin yang berbentuk obat kapsul itu, Pak. Nah, jadi kami itu campurkan ke gel. Ya, jadi nanti tolong dilakukan pengecekan lagi ya. Tadi kan teman-teman di sini melakukan ada beberapa kontrol ya. Kalau yang diuji cobakan itu sudah dalam bentuk sediaannya ataukah masih dalam bentuk ekstraknya? Sudah dalam bentuk sediaan gel, Pak. Oke, Anda juga melakukan pengujian terhadap bakteri tersebut dari ekstraknya? Belum, Pak, untuk langsung dari ekstraknya. Nah, itu dia ya. Jadi, jangan-jangan yang bisa membunuh tadi itu adalah pembawanya. Anda formulanya dapat dari mana? Dari artikel, Pak, yang jurnal farmasi. Nah, itu berarti di situ harus dicitasi ya dari mana sumbernya, formulanya, modified-nya seperti apa, dan itu harus dilakukan pengecekan pada kompendia yang ada ya, itu sangat penting. Misalnya Farmakope Herbal Indonesia ya, yang di dalamnya di situ ada karakter dari setiap tanaman-tanaman yang ada ya. Jadi seperti itu, tolong nanti dicek lagi. Karena apa? Harusnya sebagai kontrolnya salah satunya adalah dari ekstraknya. Ya, jangan-jangan malah bukan ekstraknya yang bisa membunuh bakteri tersebut. Bisa-bisa si pembawanya, karena pembawa idealnya memang dia tidak boleh memberikan efek terapeutik, tapi beberapa malah justru pada bakteri ya, pada virus ternyata si pembawa atau karier ini juga ternyata bisa membunuh begitu. Ya, nanti tolong dicek lagi, masih ada waktu ya. Silahkan nanti bisa dilengkapi kembali. Seperti itu, terima kasih, tetap semangat. Kami ucapkan terima kasih kepada mahasiswa dan dosen pembimbing. Kami kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih banyak Bapak penilai dan teman-teman dari urutan 7. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke urutan 8.